Dewan Penasihat Badan Investasi Danantara, mantan koruptor Thailand. Dan pernah jadi buronan selama 15 tahun, siapakah dia? 24 Maret 2025, skuad Danantara diumumkan. Dan Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang penuh dengan kontroversi, sebagai anggota Dewan Penasihat Badan Investasi Danantara. Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand sejak tahun 2001, sebelum akhirnya digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006. Tak lama setelah itu, pengadilan menjatuhkan hukuman atas kasus penyalahgunaan kewenangan dan skandal saham perusahaan Sincorp, perusahaan yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand. Tidak ingin menjalani hukuman, Thaksin kabur ke Dubai dan hidup di pengasingan selama 15 tahun, hingga akhirnya kembali ke Thailand pada tahun 2023 dan dipenjara. Dan inilah 3 kasus Thaksin Shinawatra. Yang pertama, kasus saham Sincorp. Pada tahun 2006, keluarga Thaksin menjual saham perusahaan telekomunikasi Sincorp kepada Temasek Holding tanpa membayar pajak capital gain yang memicu tuduhan korupsi dan penghindaran pajak. Yang kedua, kasus pinjaman Exim Bank melibatkan persetujuan pinjaman dari Export-Import Bank of Thailand kepada pemerintah Myanmar untuk membeli produk dari perusahaan milik keluarga Thaksin yang dianggap sebagai konflik kepentingan. Yang ketiga, kasus lotre terkait dengan peluncuran lotre 2 dan 3 digit oleh pemerintahannya yang dianggap sebagai melanggar undang-undang perjudian Thailand. Oke guys, dan itulah tadi kasus dan latar belakang Thaksin Shinawatra, Dewan Penasihat Badan Investasi Danantara. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komen. Danantara sudah dibentuk ya, dan sesuai dengan prediksi BMKG. ISHG merespon seperti apa? Ya kalau yang lain gue no comment dah, wis sudah terserah lah. Tapi yang gue nggak masuk akal tuh kenapa itu Perdana Menteri Thaksin itu masuk jadi penasehat gitu loh. Isunya Tony Blair. Kalau Tony Blair ya masih cincai lah ya. Ini Thaksin bos. Ini Perdana Menteri yang pernah digulingkan karena kebanyakan korupsi dan kemudian sekarang comeback lewat anaknya kalau nggak salah ya. Jadi apa yang Anda mau pelajarin sebagai penasehat Thaksin ini? Apa Anda belajar gimana caranya nilep duit nggak kelihatan gitu loh? Nanya ini saya, ya. Apa motivasi Anda tuh ngajak Thaksin gitu loh? Kok nggak ada yang lain? Lihat aja itu Najib Razak juga diajak belajar dari 1MDB itu supaya bisa lebih sukses di Danantara. Kan ada istilah itu kegagalan itu kan menjadi kunci kesuksesan. Ya belajarlah dari kegagalan dari 1MDB, mungkin kegagalan dari Thailand. Nah, jadi supaya Indonesia itu bisa lebih sukses. Sukses apanya? Kabur aja dulu lah ke Kamboja. Update dari Danantara, teman-teman semua, kali ini ada respon yang kembali negatif dari pasar karena ada pengangkatan yang cukup kontroversi di mana Thaksin Shinawatra sebagai mantan Perdana Menteri Thailand yang kemudian dia punya kasus hukum yang sangat luar biasa banyak, bahkan dia sempat juga kemudian kabur ke Dubai kalau tidak salah gitu ya, nanti baca aja sih beritanya. Dan kali ini dia diangkat sebagai Dewan Penasehat Danantara. Jadi kita semakin bertanya-tanya, kalau kemudian Danantara mau dibuat secara profesional tanpa kemudian melibatkan politisi di dalamnya, saya rasa publik atau pasar akan respect, akan percaya diri nih terhadap Danantara. Tapi masalahnya hari ini Danantara banyak diisi oleh politisi-politisi yang secara afiliasi jelas keberpihakannya mungkin sangat diragukan bagi kepentingan banyak orang. Jadi sebetulnya ini mau diarahkan kemana nih Danantara? Menurut kalian gimana? Ada koruptor asing yang masuk ke tim Danantara. Jadi gini, Danantara baru aja ngumumin siapa aja yang jadi pengurusnya. Pengumuman ini disampaikan sama CEO Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, pas Senin 24 Maret kemarin. Dari sekian banyak nama, ada yang nyorot perhatian publik nih. Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand itu jadi perhatian netizen. Gimana enggak? Rupanya catatan dosanya banyak guys. Thaksin ngejabat jadi PM di Thailand dari 2001 sampai 2006. Tapi kasusnya udah mulai dari 1997. Waktu itu Doi masih jadi wakil PM. Dia ngelakuin penyembunyian aset sebesar 2,37 miliar baht atau setara 56 juta dolar Amerika Serikat. Ada lagi nih, pas 2006 Doi ngejual saham Shin Corporation ke Temasek Holding. Dari transaksi ini dia untung 73 miliar baht yang setara 1,88 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini bikin murka publik karena saham tadi udah dianggap sebagai aset nasional. Udah gitu, abis kasus ini dirinya jadi buronan di Thailand selama 15 tahun. Kasusnya nggak itu doang
doang loh. Ada kasus penyalahgunaan kuasa, terus korupsi pembangunan bandara, sampai bikin kampanye bodong soal narkoboy. Padahal mah buat ngabisin blacklist milik pemerintahnya. Masa iya sih Pak, yang kayak gini dipercaya buat ngelola ekonomi kita, gak takut ditilep duitnya. Oh iya, sama omongannya Pak Presiden ke kita waktu ultahnya Gerindra, kita gak boleh dipecah belah sama antek asing. Mohon maaf nih Pak, itu Danantara isinya banyak orang asing loh Pak. Kok jadi ngejilat ludah sendiri gini sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Ya, itulah teman-teman sedikit komentar dari para netizen kait masuknya orang-orang yang bermasalah dalam Danantara, teman-teman. Mana teman-teman komentar Anda tuliskan di kolom komentar terkait banyaknya orang-orang yang bermasalah di Danantara, teman-teman. Kenapa sih Pak Prabowo harus memasukkan orang-orang yang backgroundnya ini bermasalah gitu loh? Apakah di Indonesia ini tidak ada orang-orang yang cerdas dan bersih yang backgroundnya ini belum tersentuh kasus korupsi atau masalah yang lainnya gitu loh? Sangat disayangkan sih. Sebenarnya nggak semua masyarakat tidak mendukung Danantara. Banyak juga masyarakat yang mendukung Danantara. Harusnya Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa kredibilitas Danantara ini kedepannya akan bagus untuk Indonesia dengan memasukkan orang-orang yang benar-benar ada di bidangnya dan tidak ada background masalah. Mungkin dengan memasukkan orang-orang yang cerdas, yang background, yang bersih, tidak bermasalah, mungkin yang tadinya tidak setuju mungkin akan setuju dengan adanya atau dibentuknya Danantara. Tapi dengan keputusan Pak Prabowo yang seperti ini ya, sentimen negatif terhadap Danantara ini ya makin bertambah gitu loh. Kali ini kita akan melihat komentar dari analis Profesor Ferry, teman-teman. Ini nggak usah lama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya. Menurut Prof. Ferry, apa kemudian yang memicu market ataupun masyarakat merespon negatif soal peluncuran Danantara ini? Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank himbara, itu dibuang habis, sell down, termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu, Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja, ya, semua kelabakan, dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat, ya, bank kan punya likuiditas, ya, bisa dijadikan alat politik, kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bank. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, ya. Gibran, ya. Saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank, this is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi, dan ternyata begitu diumumkan dan antara bank masuk ke sana jebol semuanya, Mbak. Nah, yang kedua saya pertanyakan kembali ya, Mbak, ya. Ya, ini saya dari kacamata bisnis, ya. Saya cuma mau tanyakan, apakah kalau menyambung kepada idenya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, kita memerlukan super holding? This is a question mark. Sebab apa? Sebetulnya yang kita perlukan bukan super holding, tapi an SPV, special purpose vehicle. Nah, yang kedua adalah ada myopia, kesalahan tentang aset. Aset dibilang 14 triliun, net worth-nya tuh cuma 10%, Mbak. Ya, bank misalnya 10% equity dan pihak ketiga 90%. Yang lain ini ya nggak bisa di leverage, Mbak. Pertamina PSPO, Mbak, Public Service Obligation, ya, PLN Public Service Obligation, siapa yang meminjemin duit? That's my question. Ya kan, jadi it is a big nonsense kalau dibilang kita bisa leverage. No, what matters is yang penting bukan aset, Mbak. Yang namanya sovereign wealth fund, apalagi sebesar Temasek, you have cash or not to invest. Bukan aset, aset it doesn't matter. Jadi kita nggak punya cashnya nih. Nah, ini masalah cash. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, katanya Temasek kok duitnya diambil dari negara? Apa perbedaannya sih? Karena kan ini seperti mengacu ke Temasek Holding, ya, Super Holding di Singapura. Tapi ada bedanya nggak antara kita dengan Temasek? Apakah itu dua entitas yang berbeda? Banyak bedanya, Mbak. Pertama adalah kembali lagi yang namanya Temasek itu sebetulnya private companies. Ada sahamnya pemerintah di sana, ya kan? Yang kedua, figur-figur yang ada Temasek bukan figur politik. Ya, inilah yang membuat masyarakat bertanya, terutama investor. Mbak, bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua,
dolar itu hampir 16.600 loh. Ya. Ya kan? Ya, saya sebagai analis cuma mengatakan please be cautious, terutama bank-bank, Mbak. Ya, bank ini tidak boleh masuk ke dalam satu rumah. Nah, sekarang begini, Mbak, ada nggak sih yang mau invest dengan kasus Pertamina kayak gini? Siapa yang mau invest? Ray Dalio. Dari mana Ray Dalio? Dia bilang ini Pertamina kayak begini, Bos. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua adalah adanya kembali lagi di luar bank systemic risk di dalam satu rumah yang namanya super holding. Once satu company terjadi kayak kasus Pertamina ini, orang akan melihat itu akan berpengaruh terhadap yang lain. Yang lain lah. Okay. Dia bilang ini bagaimana sih manajemennya? You can control Pertamina or not? Oke. Anda sudah pernah menyampaikan itu ke Pak Burhanuddin Abdullah ya? Udah. Terus respon beliau apa? Respon beliau saya juga nggak tahu apa, cuman tertawa-tawa aja kayaknya ya, cuman menanggapi oh iya begini begitu, tapi tidak direspon secara action. Saya bilang Pak, ini berbahaya yang namanya bank dibawa masuk ke sana. Oke, fine, we cannot batalin ya, Danantara, tapi please cabut itu bank. Jadi jangan yang bank yang masukkan. Jangan. Dan yang kedua, kembali lagi kalau ngomong aset value sekarang Mbak, siapa yang mau? Ya kan 90% aset BUMN adalah busuk. Maksudnya gimana tuh? Ya, nggak ada yang bisa dikapitalize. Oke. Karya-karya misalnya dan yang lain-lain. Ya Kan yang masuk 7 dulu, 7 yang besar. Aja bermasalah. Yang dividennya tinggi. 7 aja bermasalah satu Pertamina. Bagaimana? How can you leverage it? Jadi Kan investor nggak akan percaya nggak untuk akan, invest. Mbak. Please believe me, tidak akan. Oke, jadi IHSG anjlok, nilai tukar rupiah melemah itu Exactly. adalah sentimen negatif karena Exactly. peluncuran Danantara. Karena kembali, bukan masalah Danantaranya, kembali lagi, vehicle-nya salah. Bukan Dananta, bukan super holding yang kita butuhkan, tapi special purpose vehicle kayak INA. Ini salah super. Yuk, kita mau ngapain dengan aset itu? You cannot leverage it up. Oke. Ya kan, apalagi banyak selebihnya, everyone knows lah bahwa BUMN itu kan kebanyakan busuk. Kita nggak usah banyak bicara tentang masalah nasionalisme, merah putih dan segala macam. Saya juga nasionalisme, saya merah putih. Saya jauh-jauh sekolah di Belanda, saya pulang karena saya memang mau berkarya di Indonesia. Lihat aja begini, legal construction-nya aja udah salah. Tadi saya bilang yang kita butuhkan bukan super holding tapi SPV seperti INA. Lantas ada yang bilang, oh kita bangga dengan 14.000 triliun aset loh. What matters is not asset, you have cash or not. Oke. Berarti kan masyarakat curiga loh, kok kenapa yang didirikan oleh super holding bukannya SPV? Kan begitu. Dan kita tahu track recordnya BUMN selama ini. Sampai kemarin muncul kasus Pertamina. Who wants to believe it? Who wants to buy the story? Oke. Kan itu poinnya. Ya kan, bukan masalah rasionalisme atau tidak. Saya sebagai pengamat gak penting. Ya kan, ada satu legal construction yang menurut saya salah. Saya tidak against Danantara, saya tidak against ide Pak Sumitro, tapi vehicle-nya, kendaraannya bukan super holding. Terjadinya apa? Ya tadi SPV, kayak INA. Kenapa Bentuknya? INA tidak Oke. Ya kan, ini kan masalah investment, ya kan? Ini kan sekarang begini, Mbak, ya kan? Oke, Mbak kalau mau investasi, mesti punya modal misalnya 30%. Ya. Ya kan? Leverage dengan bank loan 70%. Ya. Dan it matters. Tapi you have cash 30%, bukan aset. Jadi 14.000 triliun itu Net full worth-nya aset. cuma Oke. 10%. Kan bank cuma 10% equity-nya. 10% itu pun sebagian yang publik, ada milik publik, Mbak. Oke. Nah, yang saya mempertanyakan kembali lagi, ini kok OJK diam-diam aja ya? Ya kan? Padahal kan ini public companies. Iya. Dan kalau public companies dibawa ke satu rumah yang akan ada menimbulkan systemic risk, dia sebagai pengawas bank, dia harus bersuara loh. Oke, Prof Ferry, ini Dewan Penasihatnya aja 2 mantan presiden. Pasti investor asing punya trust dong. Enggak, gini, masalahnya kembali lagi. Kalau di situ figur-figur politik yang tampil, pertanyaan dari Figur politiknya siapa? kan semua figur politik. Rosan misalnya, dia kan figur politik kepala tim, ketua tim sukses Prabowo. Ya kan, Erick Thohir terkait dengan Jokowi, ya kan, dan yang lain-lain, Pandu terkait dengan LBP, ya kan, Pak Luhut, ya Pak Luhut ya. Nah, figur-figur ini sehingga memberikan satu gambaran kepada masyarakat, this is a business entity or political entity. Oke. Nah, ini kan masalah trust, ya kan? Gini, apa nggak ada orang lain yang profesional, ya kan, yang tidak berbau politik? Kan banyak, Mbak.
Nah, dan di sini juga ada sesuatu pertanyaan di market lagi. Pak Rosan kok di satu sisi kakinya itu Menteri regulator, Investasi. di Ya. satu yang lain adalah operator. Ya. Ini menjadi pertanyaan besar, Mbak. Jangan main-main loh. Ini at stake nih. Ini kalau sampai menjadi systemic risk, ya, I'm not expecting, ya, tapi it can happen. Kabur Mbak, investor semuanya, dan udah terbukti ya. Karena kembali lagi masalah trust itu matter. Pertama adalah legal frameworknya, apakah itu tepat, ya kan? Yang kedua manpowernya, ya kan? Yang pertama institusinya, yang kedua manpowernya. Manpower pertama dia harus punya expertise, yang kedua dia harus punya integrity, ya kan? Yang ketiga apakah dia punya flavor politik atau tidak? Selera politik Iya, tertentu. exact.